Assalamualaikum Pak Kasih. Insyaallah warahmatullah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mas. Kabarnya Mas? Apa Mas? Api-api. Alhamdulillah. TAP MPR nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno dicabut. Jadi Presiden Soekarno itu tidak terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung PKI, tidak terbukti. Gitu. Iya. Itu kalau kayak gitu berarti apa dia masih presiden sampai sekarang? Gimana ini kita ini? Apa ini teh namanya teh? Pantai Cibuaya, Ujung Genteng. Dulu daerah sini tuh nggak begitu rame. Jadi Ujung Genteng itu awalnya dulu kan pangkalan militer ya, angkatan udara ya masalah. Nah terus makin rame ada TPI kan, awalnya sih cuma TPI, terus ada radar di sana di Ujung Genteng. Nah ternyata perkembangan pariwisatanya tuh ke arah sini, ke pantai Kalapa Condong. Saya tahun 93 pernah kesini tuh pas 3 SD. Berenangnya di sana di pantai Kalapa Condong. Artinya sebenarnya Kabupaten Sukabumi itu punya potensi cukup besar. Bukan cukup, besar banget. Sangat besar, ya? Sangat besar. Apalagi kita lagi naikin geopark. Dari dulu tuh tahun berapa ya muncul istilah Gurilaps itu, ya lengkap, ada hutannya, sungai, laut, gunung, udah macam-macam. Sukabumi udah lengkap, tinggal penataan dan kontinuitas. Nah sekarang dari Ujung Genteng malah ramai ke Pantai Cibuaya ini. Dulu itu ini jalur ke Penangkaran Penyu. Oh ini terus ke sana. Sekarang sini jadi banyak penginapan. Dulu penginapan cuma satu daerah Kalapa Condong itu. Maju ke sini terus bikin rame. Nah, berbicara terkait penataan itu cukup menarik itu Bang. Terkait penataan. Kira-kira penataan terkait besar pasar di nyambung besar pasar SMP kan begitu. Penataannya seperti apa sih kira-kira kan gitu? Ya emang sih tadi sempat kita bahas juga masalah prioritas sekolah ya. Saya sama dinas pendidikan dari berapa tahun inilah kita tuh sebetulnya punya program-program tertentu yang kita tempelin di Sarpas secara tidak langsung. Contoh lah, selain sekolah yang di perbatasan dengan kabupaten lain, kita kan pengen punya image lah ya, Kabupaten Sukabumi itu sekolahnya bagus gitu, terawat, fasilitasnya bagus gitu. Nah, selain itu, contoh nih yang sekolah dekat sini ada namanya SMP Negeri 3 Ciracap. Kami di bidang SMP itu punya punya goal sekolah itu harus rapih. Padahal kalau dilihat dari sisi jumlah siswa mungkin tidak sebesar sekolah lain ya, jumlahnya. Terus dilihat dari geografis mungkin kelihatannya ini bukan di kota itu ya, bukan di kota. Cuma itu jalur wisata. Dan ternyata ke sekolah itu sering ada wisatawan asing, terutama dari Jepang. Ya, menarik itu. Dari Jepang tuh suka datang ke situ, kata kepala sekolahnya cerita saya, Pak, kesini tuh sering banyak wisatawan asing, terutama dari Jepang.
sudah 2 kepala sekolah yang cerita begitu ke saya. Yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, tertarik buat saya kan, wah, satu sisi itu kebanggaan, sisi lain PR gede, PR besar. Dulu itu bagian depan sekolahnya itu ya bangunan lama ya, bangunan lama. Sudah ada kerusakan di sana sini lah. Kemudian kita coba untuk rehab sedikit-sedikit. Ya itulah, kita harus berperang melawan kebutuhan yang lain. Sementara di sekolah lain rehabilitasi banyak juga kebutuhannya, siswanya banyak juga. Atau ada sekolah yang memang posisinya di pinggir jalan kan begitu. Nah, kopi. Kenapa? Jadi khusus yang sekolah yang 3 Ciracap itu memang selain memang kebutuhan untuk rehab karena rusak gitu ya, ada nilai prioritas lainnya tuh itu. Dia jalur wisata, pinggir jalan banget sini, arah ke ujung genteng. Alhamdulillah, saya ngelihatnya tadi pas saya lewat, sekolah nih kayaknya dicat lagi nih. Itu kan sebuah upaya dari sekolah dengan dana mereka BOSP bisa melakukan perawatan sekolah. Dan saya ngelihat catnya kayaknya bukan asal-asalan gitu loh. Nah ini yang kita suka dari sekolah, dari pengelola sekolah terutama ya, dalam hal ini kepala sekolah dan reng-rengannya ya, para guru gitu. Itu kelihatan ada usaha untuk mempercantik mempercantik sekolah, bikin lebih nyaman gitu ya. Ya sementara kita bisa bikin lebih nyaman dulu aja. Kalau bikin romantis kan lagu ya. Gitu. Jadi ada hal-hal sebetulnya yang menjadi nilai tertentu di dalam atas yang bisa menentukan apakah si sekolah ini prioritas atau enggak. Artinya tidak. Apakah itu bisa diartikan sebenarnya dinas mengetahui atau mengetahui kondisi dari sekolah? Hampir semua. Saya bilang kalau semua takutnya ada yang enggak ya, takutnya ada yang miss enggak. Hampir semua kita tahu, terutama sekolah negeri ya. Iya. Karena sekolah negeri itu ya punya kita, ya, kewajiban dinas ya. Nah yang swasta kan kalau nggak salah kemarin baru saya ngobrol sama Pak Ateng tuh jagonya, jagonya regulasi. Itu kalimatnya dapat membantu kebutuhan sekolah swasta. Nah kalau yang negeri kan yang memang kewajiban kita. Alhamdulillah sejauh ini komunikasi dengan sekolah bagus. Jadi kita tahu kebutuhan sekolah itu apa. Cuma ya terkadang kan kalau satu sekolah mereka memikirkan sekolah itu aja. Kebutuhan sekolah kami tuh ini. Sudah sampai situ saja. Nah sementara ketika masuk ke dinas itu kan combine. Iya. Selain rusak, selain tidak aman, selain tidak nyaman, ada nilai apa lagi? Itu yang nilai dari mana? Ya hasil kita monitoring dan evaluasi sebidang, bukan hanya sebidang sebetulnya, dari berbagai pihak ya, termasuk pimpinan. Pimpinan datang ke lokasi itu sering menemukan hal yang tidak kita temukan. Gitu. Ya itulah yang ya makanya beliau jadi pimpinan juga berarti pinter ya. Kita kadang ngelihat, oh ini bangunan kayaknya masih aman deh, masih bagus. Tiba-tiba kata pimpinan, ini duluin. Karena nanti akan gini potensinya ini. Oh iya ya, gitu kan. Nah, kadang itu masukan-masukan gitu yang apa namanya? Yang terus kita tampung. Dari masyarakat juga banyak. Dari lembaga-lembaga masyarakat, LSM gitu ya. Lembaga swadaya masyarakat. Mereka kan di lapangan. Tahu info-info itu, Pak, sekolah ini begini loh. Siswanya banyak loh, potensinya yang pengen masuk sekolah itu banyak loh. Kenapa nggak ditambah ruang kelasnya? Oh iya ya, kan kita cuma menghitung dari siswa SD aja.
SD sekitar kelas 6, kelas 5, kelas 4 itu jumlah berapa. Berarti kan kemungkinan tahun depan yang akan masuk sekolah itu mana gitu. Tapi ternyata ada beberapa sekolah yang malah diminati dari siswa dari kabupaten lain, dari kabupaten perbatasan. Banyak tuh sekolah seperti itu. Contohnya perbatasan paling dekat kita ini kan Cianjur. Cianjur itu ternyata salah satu sekolah yang cukup jadi favorit untuk di perbatasan adalah SMP Negeri 1 Sagaranten. SMP 1 Sagaranten itu dari perbatasan Cianjur itu melewati berapa sekolah? Ada at least sekolah negerinya ada 2 lah. Kalau kita lewat Tegal Buleud, ada SMP Negeri 3 Tegal Buleud, ada SMP 1 Cidolog, baru SMP 1 Sagaranten. Bahkan sebelum ke Sagaranten, kalau belok ke kiri kita bisa ke 3 Sagaranten. Banyak. Kalau kita berbicara perbatasannya dengan Cidadap, itu masih di sana ada Cidadap 1, Cidadap 4 yang dekat di jalur utama ya. Kemudian kalau belok arah sananya ada Curug Kembar. Tapi ya somehow karena mungkin penilaian mereka ya, bisa dari fasilitas, bisa dari prestasi sekolah, mereka favorit ke 1 Sagaranten. Nah, kalau kita bandingkan, ini real aja lah, kita bandingkan dengan sekolah lain. 1 Sagaranten bisa dibilang ruangannya banyak, lahan terbatas, ada bangunan rusak, tapi memang sudah tidak dipakai pada saat itu ya, kemarin-kemarin nggak dipakai. Sementara sekolah lain bangunannya masih digunakan, tapi kondisinya rusak, kan bahaya. Kalau bangunan rusak nggak dipakai, ya sudah, nggak masalah, nggak ya tidak terlalu membahayakan. Lah kalau sekolah yang bangunannya rusak tapi masih dipakai kan bahaya. Tapi kenapa sekarang kita fokus juga ke 1 Sagaranten tadi? Sekolah ini diminati banyak orang. Nah, apakah kemudian kita terfokus satu aja itu? Nggak bisa. Terus kita tampung situ mau kemana? Lahan nggak ada. Dan Kita lain juga ada pilihan. iya, kalau kita misalkan ya udah di tingkat habis berapa? Kita harus suntik bangunan, baru bikin bangunan di lantai 2, berapa habisnya? Sementara tadi saya bilang ada 1 Cidolog, 3 Tegal Buleud yang terlewati gitu kan. Bagaimana kita action terhadap hal-hal ini? Jadi tadi ada nilai diminati banyak orang. Kemudian ada nilai juga nilai prioritasnya bangunannya ada yang rusak. Tapi ada yang lain, sekolah lain yang bisa kita naikin. Contoh 1 Cidolog. 1 Cidolog itu sejak 2 tahun belakangan ini kita sedang fokus untuk relokasi. Relokasinya nggak jauh sebetulnya. Dan saya cukup kaget juga waktu tahu ternyata lahan SMP Negeri 1 Cidolog itu luas. Waktu saya main ke sana, ngobrol sama kepala sekolah, Pak, lahan yang pinggir jalan juga masih punya kita. Oh, bukti kepemilikannya apa? Sertifikat. Lah terus kenapa nggak bikin pinggir jalan? Nggak tahu lah, itu cerita mungkin ada kebijakan dulu lama ya. Saya kurang paham untuk daerah situ karena memang kondisinya tidak rata bangunan itu. Mungkin pada saat pembangunan sekolah dananya tidak memungkinkan untuk meratakan lahan. Ya sudah, kita mulai ratakan lahannya sedikit demi sedikit. Kita bangun sekolah di situ di pinggir jalannya itu. Dan sekarang kalau main ke 1 Cidolog, itu sekolah tuh terlihat dari pinggir jalan ada di atas. Tapi memang kelihatan belum selesai. Belum selesainya itu belum cantik sekolahnya. Belum cantik. Jadi baru ada bangunan depan sudah rapi, tapi tamannya belum jadi, gitu. Belum tertata. Bahkan sempat ada sedikit pertanyaan dari masyarakat tahun kemarin kalau nggak salah, dianggap pekerjaan nggak selesai. Nah, ini pekerjaannya nggak beres sih, nggak beres dari mana? Dan memang segitu selesainya, anggaran kita adanya segitu dulu gitu. Bahasa Jermannya wayahna gitu, segitu ya lah gitu. Karena kita berlanjut, tahun ini kita tambah lagi 1 lokal.
Oh udah, biar cepet relokasi aja blok situ semua. Ini nggak bisa, sekolah lain butuh anggarannya. Jadi nggak semudah itu kita di Artinya, dinas ini. ketika ada masukan-masukan dari sejumlah pihak, itu menjadi input untuk dinas pendidikan. Hmm. Outputnya secara actionnya belum tentu juga bisa seperti apa yang diinginkan dari input Oh iya. yang itu ya. Iya, Artinya ada semua tahapan-tahapan yang harus dievaluasi oleh betul. pendidikan. Oh, Banyak gitu. faktor yang kemudian harus kita pertimbangkan. Iya, sehingga akhirnya muncul sekolah ini hanya ini, Mm-mm. sekolah itu kok seperti itu gitu ya. Perlu rehab 4 dikasih 1. Ah, Perlu RKB 5 dikasih 1 kan. Iya, anggaran kita istilahnya tadi itu tidak tak terbatas. seperti apa itu Pak Haji tidak tak terbatas? Duitnya cuma ada segitu. Jadi istilahnya aja tuh ya. Istilahnya bukan kalau dulu saya waktu 2009 saya baru mulai bekerja di DPPKAD. Saya ngobrol tuh sama pimpinan DPKAD, senior saya lah, Bu Haji Teti, Bu Haji Aisyah dulu, Pak Yayat, kepala dinasnya. Wah, semua teman-teman juga muncul tuh kalimat itu, istilah itu. Saya baru tahu 2009 itu waktu mulai kerja. Iya sih Bu ya, anggaran kitanya cuma segitu ya, terbatas. Istilah yang dipakai dalam keuangan bukan itu, tapi anggaran kita istilahnya tidak tak terbatas. Lah ribet amat sih. Tapi memang itu. Istilahnya memang begitu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak Kasih ini secara keilmuan latar belakangnya dari mana sih? Dulu saya kuliah sarjana ekonomi, Mas, di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Universitas Patilasan IKIP katanya. Dulunya IKIP. Sekarang UPI. Cuma kalau orang ada yang marah-marah ke saya, kamu itu orang yang tidak berpendidikan, ya memang iya. Saya dulu jurusannya nondik. Tidak berpendidikan. Iya, kan di UPI itu dua, yang pendidikan dan non pendidikan. Yang pendidikannya jadi SPD gitu ya. Nah saya SE. Jadi kalau yang pendidikan akuntansi, teman-teman di pendidikan akuntansi jadi SPD. Mereka berpendidikan itu. Nondik berarti tidak berpendidikan. Jadi kalau orang ada yang marah, kamu itu orang yang tidak berpendidikan, ya memang iya, mau gimana lagi. Saya jurusannya nondik dulu. Nah cuma nggak tahu kenapa ya, setelah 2011 saya masuk dinas pendidikan dulu di Aset, kemudian saya didorong oleh Bu Eli, itu salah satu mentor saya juga tuh. Saya didorong untuk masuk ke dunia PBJ, ikut sertifikasi pengadaan barang jasa. Dan sebelum Bu Eli ada almarhum Pak Yudi. Beliau sempat ngasih soal-soal tentang ujian PBJ dengan materinya tuh tebel banget, fisik saya. Ikut ini, sertifikasi ini masih jarang nih orang punya. Tuh berapa itu ya? sebelum 2009 mungkin, awal-awal kerja ya, saya lupa. Itu apa itu PBJ itu apa? Pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi 2012 akhirnya, kalau tidak salah 2012 apa 2011 saya ikut sertifikasinya. Alhamdulillah, keberuntungan lulus itu. Nah dari situ saya belajar jadi PPHP, dulu masih ada PPHP. Terus jadi pejabat pengadaan. Kemudian ketika sudah pindah ke UKPBJ, saya belajar sama senior-senior pejabat pengadaan, pengadaan barang jasa, sampai akhirnya jadi Pokja. Kayaknya dunia PBJ luas gitu, procurement tuh dunianya luas gitu, pengembangannya luas. Ternyata? Ya memang iya, ternyatanya. Nah dari situ saya terus mendalami PBJ. Nah sekarang kesini-sininya beberapa tahun belakangan inilah, mungkin sekitar 7 tahun belakangan ini, 5-7 tahun belakangan ini, saya tuh sering mikir, kok
di pemerintahan pada umumnya itu ilmu pengadaan barang jasanya kayaknya kurang gitu. Kenapa saya bilang kurang? Karena masih banyak pejabat yang tidak paham dengan PBJ, terutama pejabat-pejabat tinggi gitu. Jangankan bersertifikasi PBJ dasar, binteknya saja mungkin belum pernah. Kayaknya masih banyak itu di Indonesia ini banyak. Penting ya. Ya bukan masalah penting lagi, DPA tebal ini isinya PBJ semua. DPA setiap dinas, DPA satu kabupaten yang tebel itu, LPJ tahunan itu, ya dalamnya dasarnya PBJ. Setiap isinya belanja daerah, yaitu pengadaan barang jasa pemerintah. Orang banyak yang akhirnya salah kaprah. Pengadaan barang jasa itu ketika kita berkontrak dengan penyedia. Kalau yang dilakukan sendiri, swakelola itu bukan PBJ. Ya itu kan udah salah banget. Honor, gaji, SPPD itu bukan PBJ. PBJ. Semua PBJ. Itu. Sayang banget. Sekarang pengguna anggaran, PA, KPA, kuasa pengguna anggaran. Mereka diberikan kewenangan untuk mengatur sekian banyak anggaran. Artinya mereka disuruh belanja kan? Suruh belanja tuh. Nih belanja sesuai kebutuhan kan gitu. Sesuai ini, sesuai itulah kebutuhan dan tujuannya untuk memenuhi visi misi daerah gitu. Cara belanjanya gimana? Wah, nantilah cara belanja nyuruh orang. Ya contoh gini lah, kalau kita di rumah tangga ya. Seorang kepala rumah tangga punya duit nih. Duit ini kan buat belanja bulanan misalnya. Mau beli sayuran, mau beli kebutuhan rumah tangga kayak misalkan sabun-sabunan kayak gitu ya dan lain sebagainya. Dia tahu kebutuhannya. Dia tahu kebutuhannya secara global. Tahu nggak cara belinya? Ya udah suruh asisten rumah tangga yang beli misalnya. Ya, emang yakin asisten rumah tangganya fine-fine saja, nggak akan bermain di belakang dan lain sebagainya? Ya bodo amat kalau emang orang kaya sih ya. Lah yang pas-pasan atau gimana kan harus dipikirin tuh. Nah, pemerintah kan pas-pasan. Pas-pasannya apa? Ya tidak terbatas tadi duitnya. Gitu. Nggak bisa kita ngeprint duit sendiri. Gitu. Nah, ketika tidak tahu cara belanja, nggak tahu akhirnya kondisi pasar, tidak tahu harga, situlah yang muncul akhirnya kerugian negara, kemahalan, terus dibodoh-bodohin sama pihak-pihak yang nakal, mau itu sama calo lah, broker atau apapun namanya, sama penyedianya sendiri lah, atau siapapun banyak yang menggunakan kekuasaan pengen intervensi dan lain sebagainya. Itu yang berbahaya. Kenapa? Karena PA, KPA dan reng-rengannya nggak tahu PBJ-nya harus gimana. Itu dia, itu yang sering bikin saya greget gitu. Ini dari Sarpas jadi pindah ke situ, bahaya ya. Tapi itu yang bikin greget tuh. Sebenarnya sih banyak sih yang mau kita tanya. Ya. Lagi waktu malam gini kan kita nggak Nyantai ya. nyantai, nggak ada Di sela-sela aktivitas, kegiatan ngobrol kita. ini kan. Ngopi dulu lah. Suka juga suka ada pertanyaan juga kadang-kadang ke Pak Kasih kan. Oh, Pak Kasih ini jarang ada di kantor katanya kan. Nah, Itu sering ya, kita dengar ya. sangat. Jarang ada di Saya- kantor katanya. Saya berapa kali bilang sama atasan, sama Pak Sekdis, Pak Kadis Tapi gitu ya. punten Pak Kasih, apakah memang sering jarang di kantor? Iya, saya sampai bilang begini, Pak, kalau saya ada di kantor, berarti saya lagi nggak kerja. Oh begitu maksud tulisan ya? Kadang di kantor itu ya, kadang ya, nyampe kantor ngopi,
Ngobrol, nggak kerasa udah jam 12 istirahat. Jadi cuma dengan dia ngobrol kayak gitu. Terkadang kan obrolan juga tidak menyelesaikan tugas di kantor. Kenapa seperti itu? Karena ya selain saya jadi satpras, saya jadi PPK, pejabat pembuat komitmen, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi di bidang SMP sekarang. Ya kalau saya nggak ke lapangan, saya tahu di lapangan kayak gimana. Nggak bisa saya hanya mengandalkan konsultan pengawas atau informasi dari sekolah, nggak bisa. Kasih langsung turun sendiri ke lapangan. Enggak lah, berdua, bertiga, nggak turun sendiri, Mas. Kalau sendiri saya nggak ada temennya. Lantas dengan 365 hari selama 1 tahun, cukupkah bisa mengcover seluruh SMP? Saya itu lagi pengennya sih ngajuin adendum, tapi nggak tahu kemana. Bisa nggak di adendum 1 tahun itu jangan 365, 400, 450 gitu lah. Pusing Mas, nggak keburu. 365 kurangi hari libur, kurangi cuti-cuti atau apa, tinggal berapa? Ya saya juga pengen dong ada cutinya gitu, kebutuhan pribadi, Kalau kebutuhan kita keluar. lihat ya, kayaknya nggak ada capeknya gitu. Ya ada lah. Ya. Jadi kalau ketemu kita itu selalu fit aja, mau ketemu yang memang ngasih masukan positif, yang ketemunya cuman sekedar pembahasan yang enggak kadang-kadang bukan di bidangnya gitu, tapi kelihatan fit aja gitu, nggak ada capeknya. Alhamdulillah aja lagi sehat kan. Lagi Alhamdulillah, sehat lah. Cuma ya yang bikin sehat itu kan kitanya bahagia ya. Ya. Nah yang bikin kita bahagia itu ya bisa banyak. Dari melihat pekerjaan lancar, teman-teman banyak yang support, mau itu teman kerjaan di kantor, teman-teman di sekolah, teman-teman penyedia, teman-teman wartawan, teman-teman LSM, support semua gitu. Nah itu yang akhirnya bikin bahagia, bikin tenang. Karena sejauh ini ya alhamdulillah Kang, sudah banyak teman-teman ormas atau LSM itu atau wartawan yang mereka kan memang di lapangan ya, itu ngasih masukan, Kang ini ada gini loh, Kang ini sekolah ini udah rusak kok. Memang kita tahu lah big datanya kita tahu, cuma kan detailnya kadang kita nggak tahu. Atau enggak masukan-masukan tentang sekolah swasta juga, kenapa sekolah swasta ini harus diprioritaskan misalkan, dan mereka yang ngasih tahu sering-sering seperti itu ya kan. Itu bikin sebetulnya satu sisi oke lah, jadi pikiran wah dari mana nih anggarannya, nanti ngaturnya harus bagaimana. Tapi di sisi lain kan itu cukup meringankan pekerjaan saya. Jadi tadi yang 365 hari itu ya kadang terbantu dari situ juga. Dengan banyaknya sekolah yang sedang ada pekerjaan fisik di lapangan, yang tidak ada pekerjaan fisik pun tetap harus dicek gitu kan. Kita ngebangun misalkan setahun atau 2 tahun ke belakang, ya tahun sekarang kan kita cek nih bangunan itu sekarang gimana, dirawat nggak, ada kendala nggak, ada masalah nggak gitu. Kita ngecek. Terkadang sekolah pun nggak sempat untuk ngecek itu. Ya ngerasa kayak gini lah, kita di rumah sendiri terus datang tamu, temen kita datang, itu kok gentengnya gini. Oh iya ya, kan sering gitu ya. Padahal kita setiap hari di rumah itu. Kita nggak merhatiin karena terbiasa, udah biasa aja gitu. Sama kayak kita misalkan ketemu temen lama, pas ketemu, gemukan ya? Enggak perasaan. Karena dia ketemu kita 10 tahun yang lalu gitu kan. Ngelihat Artinya ketika Dinas Pendidikan dalam hal ini seksi sarana prasarana telah melakukan sebuah upaya untuk rehabilitasi bangunan dan sebagainya ke sekolah-sekolah. Pasca itu masih ada upaya pemantauan. oh iya, Tidak sepenuhnya dilepas ke sekolah itu menjadi tanggung nggak bisa. Kenapa kok bisa? Pertama di 6 bulan pertama setelah
selesai pekerjaan itu masih ada masa pemeliharaan dari penyedia. Itu juga masih menjadi kewajibannya penyedia. Berarti kan kita harus cek di sekolah ada yang harus diperbaiki atau apa, ada yang gagal bangun atau apa gitu. Kemudian setelah lepas itu biasanya setahun 2 tahun itu kita lihat, terutama di masalah perawatannya. Kan nggak semua juga sekolah paham dan mau untuk merawat aset dengan berbagai alasan. Ada yang tidak paham, yang tidak maunya, ada yang saya gini juga jalan kok. Yang penting gaji mengalir, anak-anak sekolah udah bisa meluluskan, selesai. Nah ini yang kemudian harus menjadi pembinaan dari semua pihak. Saya ngecek sarprasannya, kemudian mungkin dari bidang PTK atau dari kepegawaian ngecek karyawan di sekolah tersebut, dari mulai kepala sekolah, TU, guru, gimana nih kinerjanya. Jadi kita jangan berpikiran sempit bahwa di sekolah itu tugasnya hanya mengajar atau mendidik siswa, nggak gitu. Artinya harus ada sebuah kesadaran dari sekolah sendiri. Harus ada kesadaran. Perawatan itu. Iya. Harus ada Sehingga kesadaran. tidak sekedar hanya dinas pendidikan menyediakan apa yang diminta, apa yang dibutuhkan oleh sekolah, Iya. selesai itu Udah gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Dan memang dari satu sisi ada yang bisa dicek dari RKAS misalkan ya, penyusunan RKAS. Tapi dengan banyaknya sekolah tidak menutup kemungkinan ada miss di situ kan, nggak kecek. Ini nyambungnya kemana ke sarprasnya? Kalau kita ngecek harus detail seperti itu, bikin RKAS mau berapa lama untuk dana BOSP itu? Dengan sekian banyak sekolah, SDM juga terbatas di kita. Seksi kesiswaan hanya berapa orang? Nah, makanya kita saling harus kolaboratif di situ. berinteraksi. Iya, kita dari sarpasnya bagaimana, kesiswaan bagaimana, dari kurikulum bagaimana, nyambung tuh saling bantuin dalam kerjaan. Saya aja sekarang kalau misalkan Pak kasih kesiswaan, sedang ke lapangan, ketemu nih sekolah begini, atau ada sekolah yang punya prestasi tertentu, itu beliau biasanya langsung WA atau nelpon. Kang, ini saya lagi di sekolah ini, kemarin ikut lomba apa, misalkan lomba marching band, menang nih, bagus kayaknya, meskipun bukan juara 1 misalkan, tapi mereka nggak punya alat marching band, jadi bisa jadi juara harapan saja itu, padahal dapat pinjem misalnya atau dapat sewa marching band, kayaknya harus dikasih. Jadi kan ngebantuin saya, kebantu itu. Pak Subkor kurikulum sama juga ke lapangan, ini bangunan kenapa dibiarin, yang mana Pak? Yang ini, oh iya siap Pak, tahun depan kita ajukan ke pimpinan, kan gitu. Artinya terbantu untuk membuat sebuah kewujudan, sebuah sinergitas. Iya, itulah kekompakan yang selama ini oleh kami usahakan untuk terus dijalin. Nah, ketika saya bisa memantau sarpas seperti apa, pemeliharaannya seperti apa, urusan sama kesiswaan apa, salah satunya ketika sekolah mau menjalankan kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang diterapkan, itu kan sebetulnya bisa melibatkan siswa. Ya. Kita selewat melihat kayak yang siswa itu suruh bersih-bersih, suruh apa. Padahal kan itu kan pendidikan untuk mereka. Gitu. Pendidikan karakter juga buat mereka. Nah, ini yang kemudian akan saling ngebantu gitu. Ketika saya ke lapangan melihat gedung kurang bersih gitu ya, kurang terawat kebersihannya, saya sampaikan ke sekolah, Pak coba bisa nggak ini begini. Ya Pak, di kami
penjaga sekolahnya cuma 1 orang, sementara luas sekolah segini, ya siswa kan banyak. Terus siswa suruh bersih-bersih, ya nggak bersih-bersih banget gimana lah, jangan disamakan dengan penjaga sekolah atau cleaning service siswa, cuma kan bisa ngebantu sebetulnya di situ. Hal-hal yang sebetulnya yaitu tadi pendidikan karakter anak seperti apa. Jangan disamakan dengan sekolah-sekolah swasta mewah, sekolah elit yang memang anak-anak sekolah di sana tidak dipersiapkan untuk bersih-bersih sekolah, bersih-bersih kelas, enggak gitu. Di kita lain. Pendidikannya masih situ, masih ada di situ. Gitu. Mungkin cara penilaian Pak Kasih, apakah sebagian besar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi sudah memiliki atau ada sebuah peningkatan kesadaran untuk merawat apa yang sudah saat ini dapat oleh Alhamdulillah ada. Ya. Alhamdulillah ada. Mayoritasnya ada. mayoritas ya? Kalau saya bilang semua enggak juga. Masih ada juga sekolah yang belum sadar untuk hal Itu itu. berarti menjadi PR. Iya iyalah, Oh, PR. Cuma kita berhadapan dengan orang-orang yang sebetulnya terpelajar, orang-orang yang paham, sudah dewasa. Mereka mencapai posisi saat ini itu dengan segala daya upayanya, ya, ya. dengan pemikiran dan sebagainya. Tapi nyampe atas masih belum sadar untuk masalah-masalah seperti itu. Dikasih tahu sudah. Nah, ini mulai harus ada peran dari pegawaian, dari bidang pendidik dan tenaga kependidikan misalnya. Ada pembinaan khusus misalnya. Saya nggak ngerti lah ya aturannya harus seperti apa, tapi kalau menurut saya secara pendeknya harus ada pembinaan. Kalau perlu, maaf ya, saya harus sampaikan ini. Saya tuh berharap untuk sekolah-sekolah yang memang gagal manajemen, kenapa tidak kita mulai lagi seperti dulu? Sudah kita biasakan dulu bang, kembalikan kepala sekolah menjadi guru. Berat iya, apalagi awal-awal. Rasanya tuh kayak aib lah, malu kayak hukuman atau apa. Padahal kan kepala sekolah itu tugas tambahan. Ya sudah, tugasnya selesai dia kembali menjadi guru. Dan di beberapa tempat itu sebuah hal yang wajar. Ya biasa-biasa aja. Cuma karena kita belum terbiasa itu, ya pasti akan ada gejolak dan sebagainya. Cuma ya untuk perbaikan, why not? Tapi dulu memang pernah itu. Setahu saya pernah dulu dengan kasus-kasus tertentu, tapi kasus-kasus besar. Tapi kalau kayak di SMA, setahu saya itu biasa-biasa saja. Habis kontrak sudah. Ada yang lagi yang lain naik gitu dan lain sebagainya. Entah mekanisme detailnya seperti apa, saya belum pernah mau ngecek ya, belum pernah mempelajari secara detail. Cuma pendeknya untuk sekolah-sekolah yang gagal manajemen, sekolah dibiarkan, mau itu dari sisi kesiswaan, dari manajemen sekolah, dari sarprasan atau apapun itu, atau ada ya intinya sekolah ini nggak jalan lah, ya harus dievaluasi secara ekstrim menurut saya. Terus gini, Mas, kita juga sering dengar ada pertanyaan-pertanyaan khususnya untuk Pak Kasih Sarpras. Pertanyaannya sih nggak terlalu detail sih. Kenapa sih kok sekolah itu bangunannya suka banyak gitu, sedangkan masih banyak sekolah-sekolah yang lain yang butuh. Iya. Ini kenapa ini Pak Kasih? Bisa dijelasin nggak ini? Nah, ada kemungkinan yang paling mungkin terjadi adalah dari sumber dana. Ketika sumber dananya adalah DAK, dana alokasi khusus, itu memang prinsip yang diterapkan oleh kementerian dari yang punya duit, itu sistemnya adalah ketuntasan. Artinya sekolah ini harus tuntas, kebutuhannya harus selesai dengan satu kali anggaran.
dari kementerian itu berarti sumber anggarannya DAK. DAK. Itu ketuntasan. Ketuntasan APBN yang kemudian dikucurkan ke daerah melalui jalur DAK. Jadi kan anggaran di daerah ini strukturnya kalau nggak salah ya zaman dulu saya baca tentang APBD-nya, ada yang dari PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah sama retribusi dan lain sebagainya. Kemudian ada dana alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus, ada dana perimbangan, pinjaman dan lain sebagainya lah ya, lebih detailnya. At least yang dari pusatnya, yang dari luar daerah tapi jadi APBD itu ada DAU, ada DAK. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Minimal inilah ya. Lebih detailnya yang lebih ahli lah bisa jelasin. Apa bedanya DAU, DAK? Kalau DAU itu si pemerintah pusat nih, duit buat daerah, seralah mau dipakai apa. Kalau khusus, ini uang saya kasih. Tapi ini harus dibelikan untuk ini. Untuk sekolah apa? Khusus harus begitu. Cara belinya begini. Nah, spesifikasinya ini. Spesifikasi minimalnya ini. Ketentuannya apa? Motor lewat. Nah, itu. Salah satu ketentuannya adalah ketuntasan. Jadi DAK ini akan dinilai dari inputan sekolah di dalam Dapodik. Dan di Dapodik itu sekolah tidak mengajukan, Pak, saya minta rehab dong, diketik gitu ya. Saya minta rehab sekian, saya minta RKB sekian, enggak. Sekolah hanya menceritakan apa kondisi di sekolah di dalam aplikasi Dapodik. Ceritanya enggak deskriptif, enggak. Dia cuma nginput jumlah siswa sekian, kelas 7 berapa, 8 berapa, 9 berapa. Jumlah ruang kelas yang dimiliki berapa. Kondisinya rusak, baik, dan lain sebagainya berapa persen. Nah, itu dibantu juga nanti ada analisa kerusakan dari Dinas Perkim. Ada tenaga ahlinya untuk ngitung itu. Kemudian lahan yang tersedia, siap bangun berapa. Ini bukti kepemilikan lahannya. Cerita aja. Di aplikasi itu input data. Oleh sekolah. Ya. Oleh sekolah yang kemudian nanti akan kita cek di dinas. Kemudian kita submit. Itu kan semua Indonesia submit tuh. Ya. Nah, nanti pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan akan ngecek sekolah ini siswanya berapa. Oh, sekian ratus, kelas 7-nya misalkan sekian. Terus ruangan kelas yang dia punya berapa? Oh, sekian. Kondisinya bagaimana? Oh, ternyata ada yang rusak sedang sampai berat misalkan, ada berapa kelas. Nah, nanti kementerian, oh berarti nih butuh rehab nih. Kasih rehab. Ruang kantornya gimana? Ruang gurunya. Terus ini kok cuman ada ruang kelas, ruang guru, ruang kepala, udah nggak ada lagi. Toilet juga cuman 1 unit. 1 unit tuh biasanya 1 bangunan gitu ya. Paling terdiri ya paling 4 pintu atau 5 pintu. Sementara itu kan ada rasio siswanya, cuma saya nggak lupa lagi rasionya berapa siswa putra, berapa siswa putri gitu ya untuk 1 pintu gitu. Nah, nanti si kementerian, wah berarti nih sekolah belum punya lab IPA, belum punya labkom, belum punya UKS, belum punya perpus. Ya kasihlah anggarannya. Blok. Nah, Hasil dari Dapodik. Padahal sekolah nggak minta. Ya. Tidak semua, Pak minta UKS ya, enggak. Bukan karena Pak Kasih menentukan bahwa sekolahan A harus dapat bangunan sekian gitu. Nanti. Insya Allah ke depannya kalau saya jadi Menteri Pendidikan. Iya. Kalau saya jadi Kepala Bappenas gitu ya. Jadi Menteri Keuangan. Mikir gitu loh, kok sekolah ini suka banyak gitu dapat bangunan, sedangkan
Yang lain Saat butuh. kita lihat yang lain masih Yang lain banyak malah yang seolah-olah kalau malahan Betul ya. dibiarkan gitu ya. Iya, gitu. Ya tadi nyambung dengan prioritasnya mana, kondisi sekolah bagaimana, manajemen sekolahnya seperti apa di situ. Kan gini juga, Kang. Di kita ini sudah terbudayakan kalau ada sekolah yang direhab atau diberikan bangunan baru, itu istilahnya, ini kita berbicara sekolah negeri ya, SMP negeri lah, itu suka muncul istilah dibantu atau bantuan dari dinas. Itu. Padahal kalau saya pikir-pikir, kita nggak bantu mereka. Kita bantu diri sendiri. Ya sekolah negeri dengan dinas kan itu juga. Ya kan? Apakah ketika kita beliin baju baru buat istri berarti kita bantu istri? Iya. Ngasih bantuan ke istri kan enggak. Ya udah beliin aja, emang kebutuhan satu keluarga kok. Buat anak kita, buat apa, kan bukan bantu namanya. Nah, tapi karena muncul kebiasaan itu, ini berhubungan dengan rasa apresiasi. Oh, sekolah yang banyak dibantu itu berarti diprioritaskan oleh dinas. Oh, berarti penilaian dinas terhadap sekolah itu bagus. Ya memang iya, ada penilaian itu juga ya. Ada sisi itu juga. Sehingga kalau misalkan ada sekolah yang nggak diurus, ya, andaikan nih ada sekolah yang sampah di mana-mana biarin gitu, bangunan tidak dipelihara, nggak ada prestasinya sekolah, nggak ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pokoknya sekolah tuh asal jalan aja. Terus kemudian kita bantu, ya apa kabar yang lain? Jadi buat apa saya punya prestasi anak-anak? Buat apa saya mengembangkan anak-anak ikut lomba ini, lomba itu? Toh tanpa begitu juga nanti ruangan saya diperbaiki kok. Ya kan? Itu juga harus kita pikirkan. Tidak semata-mata ini bangunan rusak harus kita benerin. Nggak bisa gitu aja. Ada yang kita harus melihat juga ada usaha sekolah di situ. Seperti yang saya bilang tadi, SMP 3 Ciracap. Apakah saya pernah nyuruh atau dinas nyuruh, Pak, cat lah, ini tolong dicat? Enggak. Tapi mereka punya kesadaran. Anggarannya ada, uangnya ada, nih ada inisiatif. Ya sudah, ini kayaknya kalau dicat bagus, ya memang bagus. Ngecatnya juga nggak asal-asalan. Sementara itu juga jalur utama pariwisata. Itu kalau masalah pariwisatanya saya beberapa kali ngobrol sama kepala sekolahnya. Jadi pas tadi lihat lewat tuh, nah ini kan bagus nih gitu. Wajar dong kalau kita apresiasi. Artinya kembali lagi kepada ketika sekolah dinilai gagal manajemen, gagal mengelola sekolah, dan itu menjadi tanggung jawab oleh dinas, tanggung jawab ini dilimpahkan ke dinas pendidikan. Kira-kira seperti apa, Pak? Mengelola gimana maksudnya? Dilimpahkan gimana? Artinya sekolah ini sudah mendapat sebuah rehab atau pembangunan, tapi kembali lagi ada satu atau dua sekolah yang tidak bisa merawat dan dianggap sebagai gagal mengelola manajemen sekolah, dan ini menjadi tanggung jawab ini dilimpahkan kepada kita sebagaimana tadi. Ya, itu sebetulnya seharusnya tindak lanjutnya adalah evaluasi kepegawaian. Itu. Kan banyak itu Pak Haji ya. Artinya ketika ini sekolah ini seperti begini, ini harus tanggung jawabnya dinas seperti apa, bagaimana Iya. gitu. Seringkali kan seperti itu Pak. Sering seperti itu. Iya, cuma tidak kemudian serta-merta gitu ya, serta-merta gitu. Enggak, dinas harus Iya. melakukan action seperti apa Iya. juga ya. Iya, jadi ketika kondisi sekolah sudah begini, ya kita lihat si sekolah ini kebutuhannya tuh seperti apa sebenarnya. Ketika ada sekolah yang konon kabarnya di sebuah daerah, entah di mana itu, sekolah ini tidak mengumumkan PPDB, katanya ya. Saya belum cek ke lapangan karena jauh, bukan di kita lah. Kenapa nggak mengumumkan PPDB? Karena punya terindikasi ingin di merger.
Kenapa pengen di merger? Supaya mereka bisa pindah ke tempat yang lebih dekat ke kota gitu. Kan ya harus Pemahamannya salah. harus ada action tertentu, nggak kemudian langsung bangunannya diperbaiki begitu saja gitu. Karena di sekolah itu jelek, ngomongnya bener ya nggak bisa. Ini harus ada dari semua pihak di dinas pendidikan ini harus bergabung. Ya tadi terutama di masalah kepegawaiannya. Itu buat saya kayaknya PR-nya besar itu. Orang kepegawaian di dinas pendidikan berapa orang sih? Sementara karyawan dinas pendidikan seluruhnya tuh 1.000 lebih kalau nggak salah. Itu kan wah harus ya step by step ya. Dan saya lihat sejauh ini mereka berusaha banget. Jadi penentuan untuk apa jabatan kepala sekolah itu juga penting sebenarnya. Penting. Jadi Penting jangan banget. Sampai yang tadinya memang sekolah itu bagus, terpelihara dengan baik, Ya, ternyata begitu berganti kepala sekolah, mereka Rusak. tidak mengetahui bagaimana kerjanya. iya Kepala kadang sekolah bukan tidak mengetahui. Oh ya apa orang yang menentukan ya. Ditempatkan di Ditempatkan di situ. situ. Nah, penempatan kepala sekolah menurut saya Pak Kang, kan saya juga belum masuk ke ranah sana ya, bukan kewenangan saya, tapi Ya tapi ini kan ini kita bicaranya tentang prasarananya, visi. ya dari Kan sisi menentukan dari di sisi kepala sekolah dari itu sisi bagaimana dia mengelola sarpras sekolah lah ya. tersebut. Nah, itu luas sebenarnya. Ketika penempatan seseorang di sebuah sekolah, kan sekolah itu nempel banget dengan masyarakat, nempel banget dengan sebuah daerah. Namanya daerah ada kebudayaannya, ya kan? Ada kebudayaannya, ada kebiasaannya, gitu. Daerah sini tuh kondisinya bagaimana sih? Orang-orang sekitarnya seperti apa? Budayanya kayak gimana? Kearifan lokal. Kearifan lokalnya kayak gimana? Orang yang seperti apa yang cocok disimpan di sana? Baik nanti dalam memanage para guru, para pendidik dan tenaga pendidikan lainnya, dalam hal berkoordinasi dengan perangkat desa misalnya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat seperti apa, itu harus dipikirin sampai situ. Kalau miss aja, bisa rusak semua. Iya. Guru-guru males, kegiatan kesiswaan tidak berjalan, sarpras dibiarkan hancur, terbengkalai. Karena itu sistem satu kesatuan kan. Satu kesatuan. Nah, ya terus kenapa tidak bergerak saja guru-gurunya? Enggak semudah itu juga. Karena gurunya juga manusia, masalahnya itu. Bukan robot. Bukan robot. Ya manusia, kalau masih bisa rebahan ya rebahan lah. Wajar manusiawi, memang begitu. Ya kalau nggak ada yang gerakin, nggak ada yang memimpin, ya udah, pemimpinnya juga enggak, kok ngapain saya harus capek-capek, ya kan? Dan di masalah yang lainnya, terkadang ya di masyarakat kita, kalau ada di sekelompok nih, dengan jabatan yang sama ya, yang rata gitu ya, kemudian ada satu orang yang seolah-olah seperti memimpin gitu, ayo dong, ini kita bersihin yuk, ini, yang lain malah apa sih lu gitu, Iya. ya kan? Malah negatif, bukannya didukung yang begitu gitu, malah negatif. Ya akhirnya ya daripada dinilai negatif sama teman-teman, yang lain rebahan ya saya ikut bawa kasur lah, bawa guling, bawa bantal, ikut tidur. Karena saya pernah ngelihat satu sekolahan, Bekasi. Itu sekolahan saya anggap dan masyarakat itu yang situ itu sekolahan sebenarnya sekolah besar. Tapi bangunannya nggak terpelihara. Gitu. Apakah tadi yang dibahas di awal tadi bahwa untuk jadi kepala sekolah itu juga harus memahami, gitu, menempatkan kepala sekolah itu harus memahami cara kerjanya. Iya. Bukan sekedar ini. Tidak sekedar masalah senioritas, tidak sekedar masalah gelar yang panjang, tidak sebegitu juga. Kemampuan mereka berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua siswa, dengan perangkat desa, itu harus kita pikirin. Integritasnya juga terutama itu.
Ya kita nggak tahu lah ya pengelolaan keuangan mereka gimana, Ya. karena kan pemeriksaannya kan ada di inspektorat gitu ya untuk Kan hanya BOSP. melihat isi sekolah. Iya, kita cuma lihat hasil Seperti aja. tidak Nah, dirawat gitu loh ini Ah. bangunan. Padahal bagus, masih Ya. kayak kalau dicat, dibersihin, ya itu bangunan bagus. Padahal betul. jangan hanya mengajukan pengen bangunan Pengen terus, ngomong benar. kesana sini pengen bangunan, tapi yang sudah ada aja nggak dipelihara. Iya, beberapa kepala sekolah yang sempat ngobrol lah ya sama saya. Ada yang menjawabnya kan, ya Pak, jumlah siswa di kami sedikit. BOSP yang kami terima juga artinya sedikit. Kebutuhan sekolah banyak. Kayak misalkan untuk bayar honor, bayar kebersihan, penjaga sekolah dan lain sebagainya. Sehingga terkadang untuk perawatan juga nggak ada duit. Gitu. Tapi kan ada beberapa kepala sekolah yang masih muda, laki-laki gitu ya. Saya sampai ngomong, bisa naik ke atap nggak? Pernah benerin genteng nggak? Pernah. Ya sudah, naik sendiri. Kalau nggak punya duit buat bayar orang ya naik sendiri. Ternyata terjadi. Ada kepala sekolah yang naik ke genteng. Gitu. Ya kalau memang nggak bisa bayar orang ya kerjakan sendiri kan gitu. Apakah buang sampah itu memang harus selalu mengeluarkan biaya? Apakah benerin genteng harus selalu ngeluarin biaya? Kan enggak. Memang pada dasarnya nggak mau, nggak peduli, ya sudah, nggak usah banyak alasan gitu. Ini yang ya tergantung kitanya ya, mau dibikin maju atau enggak pendidikan ini. Sebab gini, makasih begitu sekolahan itu seperti tidak terawat, bangunan hancur, akhirnya kan itu yang disalahkan dinas. Ada Seperti sebuah ini. penilaian dari pihak-pihak di luar dinas bahwa saya itu murni tanggung jawab dinas. Iya, Utuh, secara utuh kan begitu. betul. Secara utuh itu dinas. Ya tidak sepenuhnya salah. Ya. Tidak sepenuhnya salah, kenapa? Karena itu tidak berhubungan hanya dalam kesarpasannya saja. Itu akan berhubungan ke semua lini. Ada Tadi itu saya bilang, instrumen penunjang yang bisa Iya. akhirnya termasuk di masalah evaluasi kepegawaian. Makanya ya bukan saya tega atau bagaimana. Kalau memang kita pengen maju, kalau memang ingin dibenahi, ya hal-hal kayak gitu harus mulai kita galakkan. Kepala sekolah kalau emang sekiranya nggak mampu atau apa, ya sudah, balik ke guru. Lagi ke guru. Iya. Karena memang guru. Ya karena memang basicnya juga guru gitu. Sudah, iya. Jangan merasa itu menjadi apa, sebuah aib. Nggak usah. Meskipun ya pasti ya manusiawi, ada perasaan itu manusiawi. Cuma ya ini pun akan menjadi pelajaran untuk yang lain. Oh, saya tuh jadi kepala sekolah harus siap ini, harus siap itu. Begitu. Dan ini nanti akan seiring dengan program-program dari pemerintah pusat, bagaimana meningkatkan kapasitas atau kompetensi guru, kepala sekolah gitu kan, untuk memanage sekolah dan lain sebagainya, mempersiapkan guru untuk naik ke kepala sekolah atau meningkatkan kompetensi kepala sekolah yang sudah ada. Itu kan banyak program di situ, tinggal kita mau ngikutin atau